Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, bil khusus para bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian yang hadir pada subuh ini, dan teristimewa kepada sahabat beliau seorang doktor, Ustadz Satrio. Semoga beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah. Sama-sama orang awak, orang Minang. Semoga yang hadir pada subuh ini, yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sempit rezekinya, semoga Allah lapangkan rezekinya. Yang belum tercapai hajatnya, semoga Allah sampaikan hajatnya. Kalaupun kita wafat, semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini pertama kali saya ke Tanjung Pinang. Biasanya saya cuma sampai ke Batam. Sudah 6 kali ke Batam. Ini pertama kali ke Tanjung Pinang. Alhamdulillah, ini berkat rahmat Allah. Karena rahmat Allah lah saya sampai ke sini. Kalau ingin lebih tahu tentang lanjut kepribadian saya, tentang dakwah saya, ketik saja di YouTube, ketik Joni Al-Anas MA, maka keluar tuh ceramah-ceramah saya. Dari Aceh sampai ke Papua, di NTT, di Makassar, di Mamuju, di Manado, di Aceh, di Jawa, banyak daerah-daerah lainnya, sampai ke Sorong, sampai ke Papua. Dan insya Allah Bapak Ibu, pada subuh ini saya tidak menggurui, hanya ingin berbagi ilmu saja. Nanti kita adakan tanya jawab supaya lebih bagus, supaya lebih hidup suasana kajian kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, kalau kita untuk mengkaji tentang takdir itu ada 2. Yang pertama itu takdir mubram. Yang kedua itu takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Takdir yang tidak bisa dirubah, baik dengan ikhtiar maupun doa. Tapi kalau takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa kita rubah dengan ikhtiar dan doa. Salah satu contohnya itu apa? Maut. Salah satu contohnya apa? Kelahiran. Maka sebelum Allah tiupkan ruh ke alam rahim seorang ibu, di alam arwah, di alam ruh, kita sudah bersaksi kepada Allah, kita sudah bercakap. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Apa firman Allah di alam arwah, di alam ruh? Alastu rabbi rabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita jawab, qul bala, benar ya Allah.
Syahidna, kami bersaksi ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru tu Allah tiupkan ruh ke alam rahim seorang ibu. Baru dicatat, fulan bin fulan itu jatahnya hidup dunia berapa tahun, nanti wafatnya dalam keadaan seperti apa. Seandainya kalaulah memang tercatat di Lauhul Mahfuznya Allah, kita ini mendapatkan jatah hidup kita umur 70 tahun, maka waktu itu tidak bisa dimajukan, waktu itu tidak bisa dimundurkan. Tetapi cara menjemput maut itu bisa kita rubah. Cara menjemput maut itu bisa kita rubah. Walaupun maut itu sendiri tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Apa salah satu contohnya? Kalaulah tertulis di Lauhul Mahfuznya Allah, jatah kita hidup umur kita misalnya 60 tahun, meninggal dalam keadaan syu'ul khatimah, meninggal dalam ketidakadaan baik. Contohnya meninggal dalam keadaan bunuh diri. Tetapi semasa hidup kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan hamba dalam keadaan sujud ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan beriman ya Rabb, wafatkan hamba dalam keadaan kau ampuni dosa hamba ya Rabb. Ketika itu Allah jawab dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Apa yang Allah jawab? Yamhullahu man yasha. Yamhullah, Allah hapus. Apa yang Allah hapus? Setiap apa yang ditetapkannya, di sisinya terdapat umul kitab. Apa maksudnya Ustaz? Ketika tertulis di Lauhul Mahfuznya Allah, kita ni wafat dalam ketidakadaan baik, wafat dalam keadaan bunuh diri. Tapi semasa hidup kita di dunia, kita selalu beribadah ke rumah Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Lalu ketika itu Allah wafatkan kita, Allah hapus tuh. Yang tadinya yang tercatat di Lauhul Mahfuznya Allah, wafat dalam ketidakadaan baik, Allah hapus. Lalu Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Waktunya tak dimajukan, hari tak berubah, tanggal tak berganti, bulan pun tak berubah, tahun pun tak berubah. Pada hari itu kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kan ada tuh yang pernah disampaikan oleh guru kami, almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Apa kata beliau? Ada buku yang cantik, yang begitu indah, karangan beliau yang terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Tipis bukunya, namanya Setan Berkalung Sorban. Tidak ada bukunya tidak ada kitab bukunya itu di Google tuh ada. Apa kata beliau? Kalaulah kita Allah wafatkan dalam keadaan wajah yang tersenyum, kalam beliau apa? Bisa jadi Allah tampakkan keindahan surga. Tapi kalau ada orang yang wafat wajahnya penuh dengan rasa takut, bisa jadi Allah tampakkan begitu perihnya, begitu sakitnya siksaan neraka. Jadi intinya bagaimana Ustaz? Bagaimana supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah? Kita rubah takdir mu'allaq itu. Maka di dalam kitab Al-A'la wal Kubra itu ada 3. Yang pertama, perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita. Yang kedua, perbaiki doa kita. Yang ketiga, perbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Apa maksudnya memperbaiki ibadah kita? Kita tidak tahu bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, sholat kita mana yang akan diterima oleh Allah. Apakah sholat subuh kita? Apakah sholat zuhur kita? Apakah sholat asar, maghrib, isya? Kita tidak tahu. Sholat kita mana yang akan diterima oleh Allah. Maka perbaiki itu sholat kita, supaya Allah turunkan itu rahmat. Kalau Allah turunkan rahmat kepada fulan bin fulan, maka di situ ada jaminan surga dan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah.
Maka mohonnya maaf cakap. Maaf cakap nanti kalau ada kata-kata yang menyinggung hati, yang menyinggung perasaan. Kalau ada kajian ini menyakiti hati bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian. Apa maksudnya? Walaupun kita ustaz, walaupun kita ulama, walaupun kita pemimpin, walaupun kita penghafal Al-Quran, walaupun kita rajin sedekah, kalau Allah tak kasih rahmat, maka tak ada jaminan surga. Tak ada jaminan surga. Jangan dikatakan sholat ini yang akan menjamin kita masuk ke surganya Allah. La, tidak. Tak ada satupun. Tak ada satupun perintah yang wajib maupun yang sunnah yang akan menjamin kita masuk ke surganya Allah. Tak ada. Kalaulah sholat yang menjamin kita masuk ke surganya Allah, maka tak perlu lagi kita bersedekah. Tak perlu. Kalaulah sedekah yang menjamin kita masuk ke surganya Allah, maka tak perlu lagi kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalaulah puasa yang menjamin kita masuk ke surganya Allah, maka tak perlu lagi kita berhaji, tak perlu lagi kita berkurban. Seluruh ritual ibadah yang wajib maupun sunnah, tak ada satupun yang menjamin kita masuk ke surganya Allah. Yang menjamin kita masuk ke surga Allah cuma satu, yaitu dengan rahmatnya Allah. Maka perbaiki ibadah kita supaya Allah kasih itu rahmat. Karena banyak orang yang sholat wafatnya tidak baik. Perbaiki sedekah kita supaya Allah kasih itu rahmat. Karena banyak orang yang bersedekah tapi dia pendusta. Baiki puasa kita di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu ada istilah bulan yang penuh rahmat. Maka perbaiki itu semua. Kan ada ayat tuh yang begitu cantik, yang begitu indah dalam Al-Quran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu yang mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa, Ustaz? Keji itu zalim pada diri sendiri. Mungkar itu apa? Mungkar itu zalim pada orang lain. Tapi ada orang yang sholat subuh dia ke masjid, sholat zuhur dia ke masjid, asar, maghrib, isya dia sholat ke masjid. Tetangga yang beli mobil, dia yang stres. Dia sholat. Tetangga yang membuat rumah, kepalanya yang sakit. Apakah sholat yang salah? Tidak. Dan ini pernah disampaikan oleh Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Kalau ingin melihat sholat orang itu baik, lihat dua hal ini. Yang pertama, lihat dari cara bicara dan akhlaknya, perbuatannya. Yang kedua, lihat dari cara berpakaiannya. Kalau ingin melihat sholat orang itu baik. Tapi kalaupun mereka rajin beribadah, terus dia sholat, tapi tutur bahasanya tidak baik, perkataannya suka menghina orang, perkataannya suka merendahkan orang, sikapnya penuh dengan kesombongan, pakaiannya tidak mencerminkan dia adalah seorang ahli ibadah, maka jangan pernah kita menyalahkan sholatnya. Maka jangan pernah kita menyalahkan firman-Nya Allah, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena itu semua tak berlaku baginya. Tak berlaku karena dia mengerjakan sholat itu bukan dari hatinya. Makanya apa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Siapa orang yang beriman itu? Bedakan orang Islam dengan orang beriman, jauh berbeda. Islam dalam bahasa Arab, asal katanya aslam islim, artinya selamat. Tapi kalau orang beriman itu siapa? Lihat dalam istilah, diyakini di dalam hati, diungkapkan dengan kata-kata, diamalkan dalam perbuatan. Ketika azan berkumandang, itu bukan undangan manusia, itu undangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang beriman gemetar hatinya. Lihat dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum
Orang beriman kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Lihat keterangannya dalam kitab Al-Ufqah. Kenapa gemetar hatinya? Karena yang mengajarkan dia pandai berjalan di muka bumi ini adalah Allah. Yang mengajarkan dia pandai berbicara adalah Allah. Yang memberikan jabatan adalah Allah. Yang memberikan kekuasaan adalah Allah. Yang memberikan kesehatan adalah Allah. Maka orang beriman kalau disebut nama Allah, gemetar hatinya. Ketika azan berkumandang, dia persiapkan dirinya dengan baik untuk menuju sang penciptanya. Apa kalamnya Buya Hamka tentang surat Al-Anfal ayat 2. Itu undangan Allah, ada kajian yang tersirat di dalamnya. Ketika azan subuh seperti ini, banggalah kita termasuk orang-orang pilihan yang benar-benar hanya ingin mencari rahmatnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Allah, kajian yang tersirat dalam surat Al-Anfal? Hai hambaku, kata Allah, hai hambaku, bangunlah dari tidur kalian, aku rindu, kata Allah. Aku rindu kepada kalian, datangi rumahku ini, kata Allah. Yang lagi tidur, bangun dari tidur kalian. Yang lagi duduk, bangkit dari duduk kalian. Yuk, datang ke rumahku ini, kata Allah. Setelah kau datang ke rumahku, sujudlah kepadaku, kata Allah. Selesai kau sujud, mintalah kepadaku apa yang kau minta, akan kuperkenankan doa. Akan kuperkenankan doa. Datanglah ke sini, kata Allah. Begitu rindu Allah kepada kita. Jangan dikatakan suara azan itu undangan manusia. Itu undangan Allah. Tapi banyak mereka yang beragama Islam di luar sana, mereka tak beriman kepada Allah. Maka jangan harap mereka mendapatkan rahmatnya Allah. Karena rahmat Allah itu di dalam kitab Al-Ala wal Kubra harus kita cari. Harus berikhtiar, berusaha kita untuk supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Dan oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir pada subuh ini selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita bisa melawan takdir mu'allaq tersebut, perbaiki doa kita. Perbaiki. Apa maksudnya? Karena doa itu bagian dari sedekah. Doa itu bagian dari sedekah. Kita sering mendengar nama sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Bilal bin Rabah. Kita sering tuh dengar nama sahabat. Tapi ada salah satu sahabat yang jarang di telinga kita mendengarkan namanya. Sangat jarang. Tapi dia salah satu sahabat yang dirindukan oleh surganya Allah. Walaupun pada hakikatnya ada juga sahabat yang tak pernah masuk ke surganya Allah. Siapa sahabat yang tak pernah mendapatkan rahmatnya Allah? Dia penghafal Al-Quran. Sholatnya rajin, sedekahnya rajin. Siapa namanya? Namanya Nahar Ar-Rajal. Penghafal Al-Quran. Bayangkan. Maka orang penghafal Al-Quran pun belum ada jaminan surga. Kenapa Nahar Ar-Rajal itu bisa masuk ke nerakanya Allah? Karena ketika wafatnya Rasulullah, ketika itu khalifahnya Abu Bakar, di zaman Abu Bakar muncul Nabi palsu, namanya Musailamah. Di zaman Musailamah itulah, ketika dia mengakui Nabi, maka ketika itu Nahar Ar-Rajal terpincut dengan harta, dengan kekuasaan, maka dia mengakui Musailamah itu adalah sosok seorang Nabi. Maka ketika di zaman Abu Bakar, banyak orang yang mengakui Musailamah ini Nabi. Bayangkan, orang penghafal Al-Quran. Tapi Allah tak kasih rahmat pada dirinya. Siapa yang tidak kenal yang bernama Abdurrahman bin Muljam? Mohon maaf cakap, sampai hitam jidatnya karena sujud. Siapa yang tak kenal dengan beliau sholat sunnahnya? Tapi apa? Tak mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena dia membunuh sahabatnya Rasulullah, menantunya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Maka dan oleh karena itu,
Jangan nanti bahasanya dibalik-balik. Kadang-kadang kan orang bahasanya seperti ini tuh. Kata Uja tuh, kata Ustaz Joni Al-Anas tuh, orang sholat saja belum tentu masuk surga katanya. Apalagi orang nak sholat. Orang sholat saja masuk neraka kata dia, apalagi nak sholat. Kalau kita begitu, kan kita pas masuk neraka saja. Mendingan kita nak sholat. Aku bongak namanya. Itu nan bongak tuh. Jadikan sholat itu untuk menjemput rahmatnya Allah. Lalu perbaiki doa kita ini. Nih, ada dalam sejarah itu 2 sahabat yang pernah ditanya oleh Rasulullah. Yang pertama tuh Bilal bin Rabah. Bilal pernah ditanya oleh Rasulullah, Bilal, amalan apa yang kau peroleh? Amalan apa yang kau lakukan? Sehingga aku bermimpi mendengarkan sendalmu berjalan dalam surganya Allah. Itu Bilal pernah ditanya oleh Rasulullah. Jadi dalam sejarah itu bukan Bilal saja yang pernah ditanya oleh Rasulullah. Siapa satu lagi? Abu Domdom. Pernah dengar enggak tuh namanya? Pernah dengar ibu? Bapak pernah dengar? Kan? Itu salah satu sahabat Rasulullah. Siapa tuh Abu Domdom? Sahabat Rasulullah, badannya kurus, kulitnya hitam. Badannya tuh kurus, kenapa? Karena orang fakir miskin, makannya jarang. Lalu di zaman Rasulullah tuh hidup orang munafik. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubay, orang munafik, hidup di zaman Rasul. Di pinggiran pasar Madinah hidup preman pasar. Siapa namanya? Namanya Abu Amir. Jangan marah orang nama Amir. Ini orang yang hidup di zaman Rasul. Preman pasar. Tidak ada kan nama Amir? Tidak ada Bapak ya? Jangan marah. Kalaupun ada nama Amir di dalam ini, insya Allah orang soleh, insya Allah orang beriman, insya Allah Allah dirindukan oleh surganya Allah. Tapi Amir yang hidup di zaman Rasul ini preman pasar, badannya kekar. Ketika Abu Domdom ingin sholat ke masjid, lewat depan rumah Ubay. Apa kata orang munafik? Orang kulit hitam, kau tidak boleh lewat depan rumahku ini. Kalau kata orang Padangnya apa? Becirik cek baturin. Jangan lewat depan rumahku. Dihina fisiknya, dihina kulitnya, dihina dia kemiskinannya. Selesai Abu Domdom sholat zuhur, kerjaannya itu dia pergi ke pasar. Selesai sholat, dia pergi ke pasar. Kenapa setiap habis sholat zuhur Abu Domdom ini pergi ke pasar? Mencari makanan, mencari buah-buahan. Yang dicarinya itu apa? Buah-buahan busuk. Dia pergi ke pasar, sampai di pasar ketemu dengan preman pasar Abu Amir. Orang miskin, orang kulit hitam, tidak boleh masuk pasar. Nanti kau curi barang-barang orang. Kurang ajar benar yang nama Amir ini. Tapi yang hidup di zaman Rasul, bukan yang sekarang. Iya, jangan marah ya Pak ya. Dan ketika itu didorong sampai Abu Domdom ini jatuh. Dia cuma mencari buah-buahan yang busuk, yang tak layak dijual oleh penjual, dibuang oleh penjualnya. Diminta, Bu, buah-buahan ini kau buang, aku boleh minta? Mana buah-buahan itu yang kurang busuk dibelah-belah, yang busuknya dibuang, yang bisa dimakan itu dimakan. Itu Abu Domdom. Setelah itu ada suatu ketika Rasulullah SAW selesai mengisi khutbah. Rasulullah itu berjalan ke pasar Madinah, ketemu dengan Abu Domdom. Senyum Rasulullah tapi air matanya menetes. Kaget Abu Domdom, ya Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasul? Apakah aku ada melakukan suatu kesalahan ya Rasulullah? Ataukah kau mendapatkan kabar aku ini orang pencuri ya Rasul? Apa kata Abu Domdom? Ya Rasulullah, jangan kau menangis melihat diriku. Walaupun aku miskin ya Rasulullah, tak ada satupun sedikit pun makanan yang haram masuk ke dalam perutku. Sampai detik ini masih terjaga ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah tersenyum, air matanya itu mengalir. Dia bahagia melihat Abu Domdom.
Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah bertanya kepada Abu Damdam, sahabatku Rasulullah, ashabi, amalan apa yang kau peroleh? Amalan apa yang kau lakukan? Sehingga aku bermimpi, kata Rasulullah, kau didoakan oleh para malaikatnya Allah, lalu kau masuk ke surganya Allah. Apa jawaban Abu Damdam? Ya Rasulullah, setiap kali aku dihina ya Rasulullah, fisikku dihina ya Allah, badanku ini kurus, aku punya penyakit tulang, aku tidak bisa bekerja ya Rasulullah, aku dihinanya ya Rasul. Ketika aku sampai ke pasar, aku diusir ya Rasul. Aku hanya bisa mengadu kepada Allah, aku hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang menghina. Ternyata amalan Abu Damdam, setiap dia dihina oleh orang, dia sedekahkan doa terbaiknya, ampuni dosanya ya Allah. Apa maksudnya? Kita hidup di zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, kalau ada suami kita belum sholat, jangan kita benci suami kita, jangan kita musuhi suami kita, sedekahkan doa terbaik kita. Ya Allah, bukakan pintu hati suami saya untuk beribadah ya Allah. Ada orang tua kita sampai detik ini, dia belum terpanggil untuk sholat, belum terpanggil untuk dia berpuasa, maka sedekahkan doa terbaik kita. Ya Rabb, ya Allah, bukakan pintu hati orang tua saya ya Allah. Sedekahkan doa terbaik kita. Ada anak kita nakal, dia belum sholat, jangan musuhi, jangan usir dia dari rumah. Didik yang baik, sedekahkan doa terbaik kita. Karena doa itu adalah salah satu tempat datangnya rahmatnya Allah. Ini kan kadang-kadang, maaf cakap, banyak sekarang doa-doa sumpah serapah. Apalagi pemilihan kemarin tuh. Pilih 01, pilih 02. Berbeda pilihan, keluar sumpah serapah. Yang anehnya, pengurus satu masjid beda pilihan, anak sholat lagi dia ke masjid. Akan aneh-aneh saja penyakit kita. Dia sudah duduk menjadi wali kota, kita masih bermusuhan. Bagaimana cara Allah mendatangkan itu rahmat? Maka dan oleh karena itu, Bapak, Ibuku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, supaya hidup suasana kita adakan sisi tanya jawab. Yang terakhir, perbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Perbaiki itu. Lihat ayat dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang beriman itu siapa? Orang yang mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu apa maksudnya? Mendirikan salat, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, saling memaafkan karena Allah. Ada saudaranya sakit, dia merasakan sakit, dia doakan tuh saudaranya. Dia perbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah. Lalu apa kata Allah? Ulaika humul khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Kalau Allah katakan kita sebaik-baiknya makhluk, jazaohum 'inda rabbihim jannah. Balasan bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Walaupun dia ustaz, walaupun dia ulama, dia putuskan hubungan tali silaturahim sama tetangga, tidak tegur sapa sampai mati, gara-gara masalah sepele dia putuskan hubungan tali silaturahim. Mohon maaf cakap, walaupun dia tiap bulan berangkat umroh, setiap tahun dia berangkat haji, sedekahnya banyak, kurbannya banyak, tapi dia putuskan hubungan tali silaturahim sampai mati. Apa kata baginda Rasul? La yadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk ke surganya Allah. Tidak akan pernah, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian. Saya kan besar di Jakarta. Saya pindah ke Sumatera Barat itu 2017. Saya 31 tahun di Jakarta. 2017 saya pulang ke Sumatera Barat. Nanti boleh nih, kan ada video boleh diviralkan. Di awal 2018, saya meneliti masjid. Masjid yang saya teliti di Kota Padang itu ada 50 masjid. Dari 50 masjid yang kami teliti, ada 48 masjid yang bermasalah. Cuma 2 saja tak bermasalah.
Dari 50 masjid, 48 masjid yang bermasalah. Dari 48 masjid yang bermasalah, 45 masjid masalahnya sama. Apa masalahnya? Kalau sudah ada pergantian pengurus baru dengan pengurus lama, maka pengurus lama tak lagi sholat di masjid. Ini masalahnya. Kok bisa sama masalahnya? Mudah-mudahan tak ada di sini. Yang lama ini tak lagi sholat ke masjid. Pak, kenapa Bapak nak sholat ke masjid? Saya kan sudah tak jadi pengurus. Memang jadi pengurus saja sholat ke masjid. Kan saya sudah jadi mantan pengurus. Apakah kita juga jadi mantan masjid? Jangan-jangan mohon maaf cakap. Jangan-jangan dia menjadi pengurus masjid, mencari hidup dalam masjid. Ini yang banyak masalah sekarang. Dia putuskan hubungan tali silaturahim. Gak tegur sapa, cuma gara-gara pengantian pengurus. Bapak, kan rumah kita kan dekat masjid, yuk kita sholat ke masjid yuk. Nggak, gua nggak mau lagi sholat ke masjid. Kenapa Pak? Saya tunggu pengurus itu mati, baru saya mau sholat. Astagfirullahaladzim. Aneh-aneh saja. Masa cuma gara-gara sholat kita putuskan, maaf, cuma gara-gara manusia kita putuskan hubungan tali silaturahim. Cuma gara-gara itu saja. Ya Allah ya Rahman. Maka dan oleh karena itu Bapak Ibuku sekalian, semoga pada pagi hari ini supaya kita Allah turunkan rahmatnya, amin. Supaya kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal. Supaya hidupnya suasana pagi ini, saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ada yang bertanya Bapak, Ibuku sekalian? Soalnya saya dapat request itu kemarin, Ustaz, kalau bisa kajian subuh itu ada tanya jawab. Kemarin saya malam itu ada kajian, tapi tidak ada tanya jawab. Saya kajian, ada mic, kasih ke ibu kita. Hidup. Enggak tuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kalau sudah sholat tiap hari ke masjid, ikut kajian, ada rasa kesombongan. Padahal sombong itu pakaiannya Allah, kita tidak boleh memakai pakaiannya Allah itu kesombongan. Yang kedua tadi Ustaz bilang tentang rahmat. Kita butuh juga ridho dari rahmatnya Allah. Jadi ke anak-anak kita, bolehkah kita makin juga yang pakai ridho dan rahmatnya Allah itu? Ustaz, kalau yang pertama tuh masukan bukan pertanyaan. Kalau misalkan setiap hari kita pergi sholat ke masjid, kita ikuti kajian majelis ilmu, majelis ta'lim. Ta'lim itu bukan saja perempuan tapi juga laki-laki. Itu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada sifat sombong, Ustaz. Sifat sombong itu kan adalah sifat Allah benar. Sombong itu hanya kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Maka yang anehnya seperti ini. Saya pernah menemukan sosok seseorang di daerah. Ketika dia baru keluar dari kajian majelis ilmu, sampai di luar bercerita seperti ini. Kajian tadi standar banget lah.
Standar katanya. Udah makanan saya setiap hari katanya. Tuh bahasanya. Lalu terdengar oleh jamaah yang lain. Kajian berikutnya dia datang. Jadi diberi kabar sama ustadz ini. Bahwasan kajian bulan yang lalu itu standar-standar saja. Dan makanannya setiap hari. Makanya kalau ada ustadz-ustadz yang datang ke sana tuh, dia seperti orang cuek saja. Cuek saja, tidak mau mendengarkan. Lalu ketika diadakan diskusi, ternyata ilmunya tidak lebih dari sampah yang ada di jalanan. Apa maksudnya? Kalau kita baru hanya mendapatkan ilmu, jangan pernah kita merendahkan ilmu orang lain. Jangan pernah kita menganggap, walaupun kita tidak kenal, jangan anggap orang lain itu rendah. Disitulah letak kesombongan manusia itu. Yang kedua, Ustadz, bagaimana kita menerapkan tentang supaya anak kita ini mendapat rahmat dan ridho? Kalau Allah sudah memberikan rahmat, maka Allah itu sudah ridho. Allah kalau sudah memberikan rahmat, maka Allah itu sudah ridho. Jazaohum 'inda rabbihim jannah. Balasan bagi mereka adalah surganya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah itu ridho. Jadi kalau orang itu tak dapat rahmat, Allah itu tidak ridho. Begitu juga orang kalau sudah dia beriman itu, sudah beriman kepada Allah, maka kalau disebut nama Allah itu benar-benar gemetar hatinya. Banyak orang yang beragama Islam dia tak beriman. Ketika azan berkumandang tidak ada getaran hatinya. Maka kalau untuk menerapkan kepada anak, bapak ibu maaf. Anak kalau disuruh sholat, bapaknya sholat. Anak kalau disuruh ngaji, bapaknya ngaji. Anak kalau disuruh berhenti merokok, bapaknya jangan ngerokok. Ini anak, kau jangan ngerokok, enak bapaknya ngerokok. Akan aneh-aneh saja. Gimana cara? Allah kasih itu rahmat. Kalau bahasa Minangnya itu tungke yang membawa rabah. Tuh. Itu. Karena tidak mencontohkan yang baik. Nanti kalau dijawab sama anak kita gimana? Saya bapak larang merokok, tapi bapak ngerokok, repot juga kita. Ini yang jadi masalah. Makanya terapkan dalam keluarga kita apa yang kita perintahkan kepada anak kita, itu juga yang kita lakukan. Yang penyakit yang paling parah itu sekarang apa bapak-bapak ibu-ibu sekalian? TikTok. Luar biasa nih. Ini pernah disampaikan oleh almarhum Tengku Zulkarnain. Orang-orang yang menampakkan auratnya di media sosial itu adalah dosa jariyah. Yang menampakkan lenggang-lenggok tubuhnya, diletakkan handphonenya begini, ada kamera, dia joget, viral. Ketika orang ini meninggal dunia, lalu ada orang yang menonton lenggang-lenggak tubuhnya, seksinya, maka dosanya terus mengalir. Dosanya mengalir. Maka hati-hati itu yang suka main TikTok. Dosanya mengalir. Makanya para ulama, para da'i, para mubaligh, kenapa? Sekarang mereka sibuk berdakwah di media sosial. Karena menandingi yang namanya pornografi tersebut. Kalau pornografi tontonannya bahkan jutaan. Tapi kalau ustadz yang ceramah nonton paling 20 orang, 30 orang. Ya kan? Kenapa? Karena di sininya tuh belum ada iman. Maka kita telusuri itu bapak ibu-ibu anak-anak kita. Telusuri lebih jauh, lebih dalam. Kan kita yang tahu. Kualitas anak kita tuh kita yang tahu.
Nanti jangan dijawab lagi, Ustadz, kalau saya suruh saya ngerokok, saya kasih anak saya rokok, maka rusak paru-parunya. Memang paru-paru bapak tidak rusak? Lebih kuat paru-paru anak-anak daripada paru-paru kita. Banyak orang kesehatan kalau nak percaya. Paru anak-anak tuh bagus, masih bersih. Jadi kalau kena pun dia debu apa segala macam cepat sembuhnya. Kalau bapak kena debu batuk, karena paru-parunya sudah lama dipakai. Kita ibaratkan saja motor baru dengan motor lama, kuatan mana? Motor baru. Motor lama itu karena sudah lama dipakai. Begitu juga dengan anak kecil. Anak kecil tuh ingatannya masih mantap, mesinnya masih bagus, ya kan? Jadi kalau anak kecil ngerokok, paru-parunya belum bisa rusak, karena masih barang baru. Maka contohkan yang baik-baik supaya Allah tuh ridha. Anak suruh mengaji, bapak ibunya mengaji. Anak saya yang umur 7 tahun, dia setiap hari setoran minimal tuh 1 ayat sehari. Minimal 1 ayat. Saya bilang kepada istri, karena saya tinggalkan anak-anak saya. Dan saya tinggalkan 20 hari. Kemarin saya ke Makassar, ke Jawa, ke Makassar, Sulawesi, Palu, Sulawesi Tengah. Kita tinggalkan. Makanya bapak ibu sekalian nih, bapak jangan bangga. Anak soleh dan soleha itu dilihat dalam Islam bukan bapaknya. Kan kadang-kadang kita bangga tuh. Wih, anaknya sholat rajin, bapaknya bangga, ini anak gua nih, kan? Anak saya nih. Tapi kalau misalnya anaknya nakal, ini perangai emaknya nih, ya, betul? Emaknya yang disalahkan. Dalam Islam kalau anak itu soleh dan soleha, bukan bapaknya yang dilihat, tapi ibunya. Kenapa begitu? Kita belajar sejarah. Nabi Ibrahim alaihissalam, karena istrinya yang soleha, maka lahir anak yang soleh bernama Ismail, karena istrinya soleha. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, karena istrinya tidak soleha, maka dapat anak yang tidak soleh. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, di zaman Nabi Lut alaihissalam, karena istrinya tidak soleha. Seorang Nabi, istrinya tidak soleha, maka dapat anak yang mengingkari agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, agama yang dibawa oleh Nabi Lut, tidak diterima oleh anaknya. Kenapa? Karena istrinya tidak soleha. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, lahir seorang anak yang bernama Musa, tapi Firaun ini bermimpi. Setiap anak laki-laki yang lahir maka dibunuh, dihanyutkan di Sungai Nil. Tapi dapat oleh istri Firaun. Istri Firaun itu adalah istri yang soleha. Dibesarkan Musa di dalam kerajaan, disusui oleh ibunya. Karena Firaun istrinya yang soleha, maka tumbuh Musa yang menjadi nabi yang soleh. Walaupun Firaun ini adalah raja yang kejam, kan ada sejarahnya tuh, dikencingi Firaun tuh sama Musa. Nggak marah dia, anak kecil yang mengencingi, karena istrinya adalah istri yang solehah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada paman yang begitu kejam, istri pamannya kejam, lahir yang namanya Abu Sufyan. Bayangkan, maka kalau ingin melihat anak kita soleh dan solehah, lihat ibunya. Tapi kalau ingin melihat ibu yang soleha, maka lihat suaminya. Kalau ingin melihat istri kita soleha, maka lihat suaminya. Tapi kalau ingin melihat anak itu soleh dan soleha, maka lihat ibunya. Berikut nanti jangan sombong pula. Anaknya soleh karena bapaknya pret. Bapaknya aja tidak sholat, ibunya yang ngajarin tiap hari. Ngajarin sholat, ngajarin ngaji. Bapaknya tidak pandai ngaji, anaknya pandai ngaji. Kata bapaknya, ini pinter saya nih, bapaknya tidak pandai ngaji. Maka dan oleh karena itu bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah cara mendidik anak itu yang baik. Ada lagi? Bapak ibu? Ustaz, tidak sesuai tema, ada Ustaz temanya lain, boleh? Tidak ada? Ya. Iya. Ya, ada mic-nya. Ada mic-nya, Pak. Supaya yang lain enak. Yes.
Iya. Kan termasuk telepon tetangga kita harus kita beri vaksin. Ya. Nih, Ustaz, saya kaji masalah akidah sedikit dulu sebelum membahas tetangga orang kafir, supaya lurus kajian ini Bapak Ibu. Kafir itu dalam bahasa Arab asal katanya kafar. Kafaru itu apa? Tertutup. Ini ibarat meja, ini taplak meja, ditutup. Meja ini ditutup. Jadi kalau kafir itu hatinya tertutup, itu kafir. Ayatnya jelas di dalam surat Ali Imran, di dalam surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hai Muhammad, apabila kau beri peringatan kepada orang kafir, apabila kau tidak memberi peringatan kepada orang kafir, sama saja. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jelas itu ayatnya. Ustaz, bagaimana dalam bertetangga dengan orang kafir? Jangankan bertetangga, membantu orang kafir pun kita boleh. Apa salah satu contohnya? Walaupun kisah ini dhaif, lemah, Rasulullah SAW kebiasaannya habis khutbah itu dia pergi ke pinggiran pasar Madinah. Lalu dia melihat orang buta yang sedang kelaparan. Disuapi itu, orang buta ini dalam sejarah bukan orang Islam, orang Yahudi yang suka menghina baginda Rasulullah SAW. Disuapi oleh Rasulullah penuh dengan kelembutan, tapi cacian dari mulutnya apa? Dikatakan Rasulullah pendusta, dikatakan Rasulullah itu penipu, dikatakan Rasulullah itu dukun. Tapi dengan melihat seorang buta ini, maka tetap disuapkan oleh Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, masalah tetangga. Kalaupun ada tetangga kita, agamanya Nasrani, agamanya Hindu, kalau membantu manusia, jangan lihat agamanya, tapi lihat kemanusiaannya. Apa contohnya? Kalau ada orang kafir tetangga kita kelaparan, maka jangan lihat agamanya, berikan dia makanan. Tapi kalau masalah akidah, maka tidak ada neko-neko dalam Islam. Apa maksud masalah akidah? Kalau ada orang kafir yang ingin jadi pemimpin kita, maka haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Karena memilih pemimpin itu adalah masalah akidah. Lihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-28. Orang Nasrani, orang Nasrani, orang yang tidak akan pernah senang dengan agama Islam. Lihat Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 51, 57, 58. Jangan jadikan orang kafir itu pemimpin. Tapi kalau ingin membantu manusia, dia orang kafir, tetangga kita, dia miskin, dia kelaparan, kasih dia minum, kasih dia makan, jangan lihat agamanya. Tapi kalau masalah akidah, tidak ada neko-neko dalam Islam. Tidak ada neko-nekonya. Kalau dia jadi pemimpin, jangankan orang lain, ayah kandung kita saja, kalau berbeda akidah, agama kita Islam, agama dia Nasrani misalnya, lalu dia calon pemimpin, maka jangan jadikan ayahmu itu menjadi seorang pemimpin. Bukan berarti kita melawan ayah kita, kita tetap menjadi anak yang berbakti. Tapi masalah pemimpin itu adalah masalah akidah. Maka ada istilah nanti yang namanya jahananiyu. Nih, tiga nih. Ada 3 kelompok manusia yang beragama Islam yang tidak akan pernah masuk ke surganya Allah. 3 kelompok yang diibaratkan oleh Allah, tunggulah onta masuk ke lubang jarum, baru mereka masuk ke surganya Allah. Apakah mungkin onta masuk ke lubang jarum? Tidak akan mungkin, mustahil. Maka 3 kelompok manusia yang beragama Islam ini mustahil dia akan masuk ke surganya Allah. Yang pertama siapa? Mereka yang mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan meyakini ada kekuatan selain dari Allah. Contohnya apa? Berobat sama dukun. Mati dalam keadaan berobat sama dukun, itu mati dalam keadaan musyrik. Dukun tuh sekarang namanya dirubah. Namanya apa? Orang pintar. Dukun tuh dirubah namanya sekarang orang pintar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mati yang tergadaikan akidahnya, memilih pemimpin demi harta, demi kedudukan, tergadaikan akidahnya, maka la yadkhulul jannah.
Tidak akan pernah masuk ke surganya Allah. Yang ketiga siapa? Mereka yang mati memutuskan hubungan tali silaturahim. La yadkhulul jannah. Yang tiga ini jangan sampai bapak-bapak ibu-ibuku sekalian. Perbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Orang kafir itu saudara kita, tapi bukan saudara seiman. Dia saudara kita di dunia, tapi bukan saudara seiman, bukan saudara asal akidah. Kalau dia susah bantu, kalau dia haus kasih minum, kalau dia lapar kasih makanan, kalau dia miskin, Ustadz bagaimana kalau kita dikasih? Enak, kita miskin, dia orang non Islam, kita dikasih makanan, ambil, karena ada doa penolak rezeki, ambil saja. Tapi kalau B2 yang dikasih kurang ajar orang kafirnya itu. Kurang ajar berarti itu. Tapi kalau kita dikasih roti, ya kan? Apalagi kalau dikasih uang. Nih Pak, nih uang 100.000, belilah makanan. Ambil duitnya. Nggak ada doa penolak rezeki. Nggak ada, masa kita dikasih duit. Tapi hati-hati. Hati-hati pula kita. Kemarin tuh, nih. Masih bertahan enggak? Mau masih bertahan enggak? Kalau mau masih bertahan, saya tambah nih kaji. Masih. Nih, buka surat Al-A'raf ayat 176. Saya kaji nih asbab nuzul ayatnya. Ini masalah akidah kan? Saya kaji nih masalah akidah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 176 saya kaji nih asbab nuzul. Jauh sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam, ada orang yang dekat dengan Allah. Kalau dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Siapa namanya? Namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am itu dekat dengan Allah. Kalau dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Itu Bal'am. Tapi ketika waktu itu dia hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, para pemimpin itu tinggalnya di wilayah Bani Kan'an. Bal'am itu juga tinggal di wilayah Bani Kan'an. Orang datang kepada Bal'am meminta doa kebaikan, doa panjang umur, doa sejahtera, doa bahagia, doa banyak harta, doa supaya kaya. Orang datang kepada Bal'am. Memang doa Bal'am ini Allah kabulkan. Dia punya istri, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen istri saya paling cantik di wilayah Bani Kan'an. Allah kabulkan. Cantik istrinya. Itu Bal'am bin Ba'urah. Tapi ada suatu ketika Musa ingin datang ke Mesir, tepatnya di wilayah Bani Kan'an. Para penguasa itu takut. Para pemimpin itu takut. Takut dia. Lalu dia datang kepada Bal'am. Bal'am, kami datang ke sini bukan meminta doa kebaikan, tapi kami ingin doa keburukan untuk Musa. Kaget Bal'am. Musa itu Nabi, Musa itu Rasul. Dialah yang paling dekat dengan Tuhan, dialah yang dekat dengan Allah, bukan saya. Saya tak mau mendoakan, kata Bal'am. Apa kata pemimpin? Yang kami tahu, kau itulah doa, kau itulah yang dikabulkan Allah. Kau itulah yang dekat dengan Allah, bukan Musa. Tak mau Bal'am bin Ba'urah. Dibujuk istrinya, tak mau pula. Tapi apa? Pemimpin penguasa tidak kehilangan akal. Apa kata penguasa Bal'am? Kalau kau kabulkan doa kami, apa yang kau minta kami kasih. Kau minta kedudukan, kami kasih kau kedudukan. Kau minta jabatan, kami kasih kau jabatan. Kau minta harta, kami kasih. Kau meminta kekuasaan, kami kasih. Tapi kabulkan doa kami ini. Doakan Musa itu, supaya dia nak datang ke Mesir. Mulai tergadaikan akidahnya. Mulai terpincut dengan harta, dengan kedudukan. Kebiasaan Bal'am bin Ba'urah kalau berdoa naik ke atas bukit. Nama bukit itu Bukit Husban. Dia punya keledai. Dia punya keledai. Maka kalau dia naik ke atas bukit, dia tunggangi keledainya. Di pertengahan jalan, keledainya nak mau melanjutkan perjalanan. Bayangkan, binatang saja tahu yang datang itu adalah kekasih Allah. Yang datang itu Musa alaihissalam. Tapi Bal'am matanya sudah buta, telinganya sudah tuli. Maka dipecut keledai ini sekeras mungkin. Maka terpaksa keledai ini naik ke atas bukit. Sampai di atas bukit, Bal'am bin Ba'urah mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa kepada Allah untuk keburukan Nabi Musa alaihissalam. Pada hari itu juga, pada detik itu juga, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Itu asbabun nuzul ayat surat Al-A'raf ayat 176. Ketika Bal'am bin Ba'urah mengangkat kedua tangannya, dia sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka terpatah-patah lidahnya.
Lidahnya panjang keluar, melebihi dari dagunya sampai ke dadanya. Maka satu-satunya manusia yang Allah umpamakan seperti anjing dalam Al-Quran adalah Bal'am bin Ba'ura. Apa maksudnya Ustaz? Nih, yang kemarin pesta demokrasi, kalau ada akidahnya tergadaikan demi kedudukan, akidahnya tergadaikan demi jabatan, walaupun dia ulama, walaupun dia pemimpin, tapi akidahnya tergadaikan demi kekuasaan, maka dia sama seperti anjing. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hati-hati kemarin yang menerima sembako, hati-hati kemarin yang menerima amplop, menerima uang 500.000, menerima uang 200.000, hati-hati. Kalau tergadaikan akidahnya demi jabatan, demi memilih fulan bin fulan, Allah umpamakan dia seperti anjing. Bagaimanapun dia cara berdoa kepada Allah, doanya tak menembus langit. Itu janji Allah tuh. Ustaz, kami sudah telanjur, kami sadar kami zalim, bisakah kami bertaubat? Kalau benar-benar kita bertaubat, lihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kita sadari itu semua adalah perbuatan yang zalim, dosanya besar, menyogok, mengambil, semuanya dosanya besar, itu perbuatan zalim, lalu kita memohon ampun kepada Allah. Siapa lagi yang mengampuni atas dosa-dosa kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Makanya Bapak Ibu yang kemarin hati-hati itu. Kalau tidak bertaubat, yang menerima sembako kemarin, yang menerima beras, yang menerima uang, yang menerima telur, hati-hati itu. Dan oleh karena itu, mudah-mudahan pagi ini Allah selalu berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Sudah cukup ya? Cukup, kurang lebihnya mohon. Iya boleh. Iya. Ustaz, tadi Ustaz ceritakan tentang ketetapan Allah tentang umur. Tapi saya selalu lihat YouTube, terus ada juga sudah ditetapkan Allah umurnya, misalnya sudah umurnya 40. Tapi beliau suka berbuat baik, berbuat kebaikan apa saja lah. Terus tapi terus Allah berkata, kenapa dia tidak mati? Terus Allah bilang bahwa dia telah berbuat kebaikan sehingga aku banyakkan umurnya. Terus Ustaz, kan kita kadang-kadang ibu-ibu suka merayakan ulang tahun. Jadi kadang ya kita mendoakan supaya panjang umur. Terus jubilei gitu Ustaz. Jadi sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk teman-teman kita yang berulang tahun? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan penutupnya yang sangat bagus. Ustadz, ada di zaman Nabi Musa orang yang sudah ditentukan umurnya, lalu dia meninggal umur 40 tahun. Tapi karena dia rajin bersedekah, Allah tambah tuh umurnya, Allah panjangkan umurnya. Malaikat saja kaget. Ya nak, Ustadz, orang ulang tahun Ustadz, kita doakan dia panjang umur. Nih Bapak Ibu, mentakwilkan, mengibaratkan di dalam Islam itu ketentuan Allah itu pasti-pasti. Contohnya misalnya begini. Lihat dalam kitab Khari bin Ulu. Saya dengan Ustadz Satrio, saya tahu beliau ini pasti akan naik kelas. Saya tahu nih, beliau ini akan pasti naik kelas. Karena beliau ini bandel, saya bilang, saya jamin Ustadz tidak naik kelas. Atau saya jamin Ustadz John ini naik kelas. Padahal di otak saya ini, saya tahu anak ini pintar. Tapi supaya dia tidak berbuat, supaya dia berbuat elok, saya katakan, kalau kau tak elok, saya pastikan kau tak naik kelas. Padahal dia naik kelas. Apa maksudnya? Kalau mempelajari sejarah, jangan separuh-separuh. Mempelajari hadis, jangan satu hadis. Cari hadis yang penunjang. Ada wansa wa mansub. Ada sejarah-sejarah itu yang perlu kita pelajari sampai ke akar-akarnya. Apa maksudnya? Umur itu tak ada satupun hadis, tak ada pun firman Allah dalam Al-Quran, umur itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditambah. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa ditambahkan, dipanjangkan.
Itu janji Allah. Tapi kalau Allah memberikan orang ini, yang laki-laki ini, kalau dia tuh umurnya sudah 40 tahun, dia berjanji akan dia bersedekah terus, bukan berarti umur 40 tahun itu dia akan mati. Kenapa kisah ini ada? Supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya. Tuh. Maka mentakwilkan sejarah itu jangan dengan logika kita. Oh, berarti salah nih firman Allah. Oh, benar nih sejarah ini, bukan seperti itu, Bunda. Maut itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nih, dalam surat As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul dalam bahasa Arab adalah kalimat perintah. Qul, katakanlah hai Muhammad. Qul, katakanlah. Walaupun umatmu seorang raja, walaupun dia seorang pemimpin, walaupun dia adalah orang yang saleh, walaupun dia berada di benteng yang sangat kokoh, walaupun dia berada di lubang semut sekalipun, kalaulah para malaikatku datang menghampirinya, waktu itu sudah tiba, waktu itu sudah sampai, maka dimanapun umatmu berada, dia walaupun seorang raja, berada di benteng yang sangat kokoh, summa kemudian hanya kepada akulah engkau akan dikembalikan. Ustaz, bagaimana dengan ulang tahun? Kita doakan panjang umur. Syekh Imam Nawawi menjelaskan, mendoakan orang itu panjang umur. Kita ini berkumpul di sini semua. Ini semuanya diibaratkan panjang umur. Panjang umur itu apa? Dia berbahagia di kajian majelis ilmu. Tuh yang menakwilkan, walaupun pada hakikatnya umur itu sudah ada kadarnya. Bahagia itu apa? Bahagia karena rindunya surganya Allah. Makanya ada istilah begini, kalau ingin mengejar dunia seakan-akan dia hidup selamanya, kalau dia mencari akhirat seakan-akan dia esok. Tuh terjawab. Ada lagi ayah, bunda, ibu? Cukup ya. Kalau ada baru kalau ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada ustaz terkenal yang mengkira mengatakan merokok itu adalah haram karena haram doa dan amalnya itu tidak diterima oleh Allah, terhambat karena rokok. Demikian Ustaz mohon penjelasan. Ya, ini menurut saya ya. Iya. Ini menurut saya ya. Jangan salahkan nanti yang orang merokok, ya kan? Saya nak mau menyalahkan pula, tapi yang saya sampaikan ini saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Apa yang saya sampaikan, saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Tidak ada satupun fatwa orang-orang Arabia yang mengatakan rokok itu makruh, yang mengatakan rokok itu halal. Cuma satu, rokok itu haram. Orang Indonesia 2009 ulama-ulama kita berkumpul semuanya di Padang Panjang. Dari 100 ulama yang mengatakan rokok itu makruh, berapa orang? 8 orang. Yang mengatakan rokok itu haram 92 orang. Kenapa 8 orang mengatakan makruh? Karena ulamanya perokok. Karena ulamanya perokok. Ustaz, kalau menurut Ustaz rokok itu haram apa halal? Kalau tanya kepada saya rokok itu haram. Kalau tanya kepada saya, maka saya ada istilah. Ada istilah bagi saya. Istilahnya apa? Orang yang merokok itu orang sehat, orang yang tidak merokok orang sakit. Karena dia sehat maka dia yang ngerokok. Coba sakit nggak bakal ngerokok dia. Karena saya merasa badan saya ini sakit kalau ngerokok, makanya saya nggak ngerokok. Saya kalau ngerokok, kalau orang ngerokok di samping saya, baunya luar biasa, Bapak. Pernah mendengar hadis enggak tentang bawang? Bawang itu, tahu bawang? Ada sahabat yang memakan bawang, dia berdiri depan Rasulullah ingin sholat apa? Rasulullah suruh dia bersiwak. Rasulullah suruh dia bersiwak. Ini rokok, bukan mulutnya saja yang bau, badannya juga bau. Makanya berhenti merokok. Kasihan istri.
Nanti istri tidur depan kita, suaminya pun rokok, ya kan? Tidur nutup hidung, kena baik pula. Istri merokok pula. Lalu bagaimana Ustaz? Masalah haram. Masalah haram, orang memakan haram itu doanya diterima Allah enggak? Ini harus beda, kita jelaskan Bapak Ibu. Jangan orang memakan haram lalu kita vonis mereka tuh doanya tidak sampai kepada Allah. Kecuali ada yang dijelaskan dalam hadis. Apa maksudnya? Adakah orang yang memakan makanan haram itu bisa menjadi halal? Ada enggak? Adakah orang yang memakan makanan haram bisa menjadi halal? Ada enggak? Ada. Babi itu, maaf, B2 itu haram enggak? Tapi suatu ketika bisa enggak jadi halal? Kalau akidahnya kena sudah jelas. Kalau musyrik kena sudah jelas. Hubungan tali silaturahimnya kena sudah jelas. Itu 2, 3 itu enggak kalau bisa menjadi halal. Tapi kalau B2 itu bisa menjadi halal. Nanti kata Ustaz Joni itu B2 jadi halal nih. Di sini ada B2 kita makan, bukan begitu. Bukan seperti itu. Nanti salah-salah kaji lagi kan. Jadi dia yang mengetahui itu adalah haram lalu dilakukan, maka benar doanya tak sampai kepada Allah. Dia melakukan ini jelas di barang ini haram, makanan ini haram, lalu dia dilakukan, maka sudah jelas doanya tak sampai kepada Allah. Tapi ada suatu ketika yang haram itu bisa menjadi halal. Contoh, penyelenggaraan jenazah, ini panjang hajinya jadinya nih. Penyelenggaraan jenazah itu hukumnya apa? Bapak Ibu, penyelenggara jenazah fardu kifayah. Kalau orang tidak melaksanakan penyelenggaraan jenazah, dapat enggak dosa orang sekampung? Dapat kan? Lihat dalam surat At-Taubah ayat 84. Surat At-Taubah ayat 84. Apa kata Allah? Ini tentang orang munafik. Apa kata Allah? Hai Muhammad, jangan kau solatkan orang yang mati dalam keadaan munafik. Jangan kau solatkan orang yang mati dalam keadaan fasik. Jangankan untuk menyolatkannya, mendoakannya dilarang oleh Allah. Tuh. Allah tuh yang merintahkan. Jangan kau solatkan orang yang mati dalam keadaan fasik, dalam keadaan munafik. Jangankan untuk menyolatkannya, berdiri di atas kuburnya, mendoakannya dilarang oleh Allah. Itu masalah asbabun nuzul ayat ini. Abdullah bin Ubay, orang munafik. Kalau kita mengkaji tentang penyelenggaraan jenazah, hukumnya fardu kifayah. Kita tahu orang ini tidak pernah sholat. Kita tahu orang ini tidak pernah sholat. Kerjanya berjudi, kerjanya berzina, mati dalam keadaan berzina, kan dilarang oleh Allah untuk menyolatkannya. Ya nak? Apa maksudnya? Maka mentakwilkan, mengartikan ayat itu jangan dengan logika kita. Maksudnya adalah ketika ayat ini turun, Ubay itu meninggal dunia tetap disolatkan oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah menyolatkan Ubay, turun surat At-Taubah. Maka meninggal orang munafik, saudaranya Ubay, maka Rasulullah tidak menyolatkan. Tapi ketika itu ada Abu Bakar menyolatkan. Apa maksudnya? Kalau kita tahu orang ini mati dalam keadaan munafik, mati tidak pernah sholat, dia mati dalam keadaan berjudi, mati dalam keadaan berzina, maka terpanggil hati kita untuk tidak menyolatkannya, maka tidak ada dosa bagi kita. Yang jadi dosa itu apa? Kalau kita ajak orang lain, itu tidak boleh. Dia tuh orang nggak pernah sholat, orang suka berzina, jangan sholatkan, itu tidak boleh. Tapi kalau ada orang mati, dia tidak pernah sholat, terpanggil hati kita untuk tidak menyolatkannya, maka tidak ada dosa bagi kita. Tuh. Nah, maka jangan sholat kalau kita tahu. Kalaupun kita tahu, tak boleh sebut ke orang lain. Kan kadang-kadang kan sok-sok kita yang punya surga. Kan? Sok-sok kita punya surga tuh, matinya dalam keadaan berzina, nggak usah sholatin. Sok-sok pun tak, kayak kita aja punya surga. Kan? Nah, maka kalau terpanggil hati kita tidak menyolatkannya, maka tak ada dosa. Yang penting jangan ajak orang lain. Nah, itu. Cukup, Pak. Cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.